gampang itu sebenarnya transformasi sih. Transformasi melalui dulunya karena media ini kan sebelumnya itu kan analog. Karena sudah ada banyaknya dengan konsep digitalisasi. Hai, kembali lagi nih di podcast Imbas, podcast dari Yayasan Insan Mulia Bangsa. Nah, balik lagi sama aku Silva. Kita ketemu lagi di episode keempat deh kayaknya. Nah, di episode keempat ini kita kedatangan tamu spesial. Kebetulan ini dosen aku dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Rencananya dalam podcast ini itu kita bakal bahas tentang new media dan literasi digital. Tapi sebelum kita membahas itu lebih jauh lagi, kita kenalan dulu yuk sama narasumber kita hari ini. Hai, selamat pagi, sore, siang, Malam. Halo Sobat Imbas semuanya, perkenalkan nama saya Andi. Saya selaku dosen di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi, dan juga keseharian juga sebagai filmmaker, khususnya di dokumenter. Iya, oke. Nah, karena Pak Andi ini dari orang film dan pasti ada kaitannya berbau new media, kan Pak ya? Iya. Pasti new media itu bukan hal baru atau hal awam buat Pak Andi. Sekarang aku mau tanya nih Pak, kita langsung aja ya ke inti pembahasannya. Boleh. Kira-kira sih? Apa sih Pak new media itu Pak? Bisa dijelasin nggak ke teman cerita semua? Oke, new media itu sebenarnya ya, kalau dari beberapa kajian teorinya ataupun umumnya ya misalnya, untuk biar gampang itu sebenarnya transformasi sih. Transformasi melalui dulunya karena media ini kan sebelumnya itu kan analog. Karena sudah ada banyaknya dengan konsep digitalisasi, akhirnya semua arahnya ke media digital. Sekarang kita lihat apa yang tidak serba digital. TV pun sudah arahnya ke digital semuanya. Iya, betul. Radio juga digital. Apalagi yang tidak digital gitu loh. Semuanya era digital. Itu sebagian contoh dari bagaimana perkembangan new media sebagai pembaruan karena era yang sekarang ini dari pergantian transformasi era analog ke era digital. Oke, itu new media. Berarti kalau tadi kan new media transisi ke arah digital nih. Terus berarti ada beberapa hal yang bisa dialihkan ke dunia digital. Contohnya literasi digital. Ya. Nah, ini banyak banget nih dari teman-teman cerita, kurang paham nih Pak. Kira-kira literasi digital itu kayak apa sih? Oke. Kalau literasi digital itu kan gini, bagaimana ataupun sebagai upaya untuk kita itu bisa menelaah ya, ataupun memilih beberapa hal terkait dengan konten atau isi permasalahan-permasalahan yang ada di saat ini. Kalau kita melihat media saat ini yang berkembang di era new media yang saat ini, apalagi yang ngelola saat ini itu kan teman-teman Gen Z ya, Gen Z. Setiap hari itu manusia itu sudah terupdate, ataupun setiap detik itu kita sudah update melihat pesan story dari teman kita, saudara kita, tetangga kita, siapapun itu, mulai story WA, story IG dan Twitter macam-macam itu per detik ya. Per detik itu kita bisa melihat konten itu gitu loh. Tapi bagaimana konten itu bisa memiliki arti sebagai suatu media literasi. Contoh anggap suatu kegiatan yang positif. Yeah. Kegiatan positif yang misalnya ada suatu hal untuk konsep charity misalnya, itu kan ada hal yang positif yang dimuat di situ. Cuman yang untuk jadi hal yang bermasalah saat ini, yang hal-hal seperti itu memang sebagai literasi media itu masih kurang dipedulikan, terutama dengan si pembuat kontennya, terus sama si penontonnya juga, karena penonton juga sendiri tidak terlalu diedukasi gitu loh, jarang yang terlalu diedukasi. Seharusnya tetap ada misalnya tayangan ataupun konten yang ini edukasi untuk masyarakat, ini untuk umur sekian, ini untuk siswa, untuk mahasiswa gitu. Jadi semuanya tuh
harus ditelaah juga, nggak semuanya diflorkan ke publik. Karena memang tayangan kita tidak bisa, karena era digital ini kita nggak bisa memfilter layaknya TV. Kalau TV itu sudah ada yang filter, yaitu ada KPI ya. KPI itu memfilter konten-konten seperti itu. Misalnya yang di blur, yang diapakan itu memang ada yang kita memang sedikit terisi sih, tapi di lain sisi itu ada beberapa konten yang memang harus di-cut dulu sebelum tayang. Karena eranya medsos ini sebagai pembaruan new media, kita dibombardir masalah berita, masalah media yang saat ini apapun itu mensuges kita. Jadi kita akhirnya nggak terlalu menfilter masalah literasi digital ini konten yang baik, ini yang buruk, apapun. Karena hal yang menurut saya ini yang viral ya, yang viral itu hal-hal yang sukanya disenggol gitu loh, sukanya yang disenggol baru rame, baru itu menjadi hal yang viral kayak gitu. Nah, Pak Andi kan tadi bilang kalau Pak Andi tuh salah satu filmmaker juga. Nah, kira-kira dalam pembuatan film nih Pak, ada nggak sih poin-poin yang diperhatikan sebelum film itu tayang, kayak entah tadi umur, terus kayak apa aja yang di-cut, apakah selama Pak Andi bikin film itu ada nggak? Oh ada, pasti ada. Karena dari pembuatan film sendiri saya mulai entah itu yang film dokumenter ataupun fiksi itu pasti saya filter juga, karena ada riset dulu terkait film ini untuk siapa. Misalnya yang terakhir kemarin itu film fiksi yang film fiksi pendek ya, itu saya buat itu berdasarkan hasil riset saya, tapi untuk semua umur. Jadi semuanya bisa masuk. Ada beberapa hal tayangan memang dramatis ya, dramatis. Dari sini unsur-unsur untuk literasi medianya saya masukkan beberapa hal, terutama kearifan lokal. Terus untuk mengupayakan edukasi masyarakat ini, di sini ada wisata, di sini ada hal yang harus diperjuangkan, misalnya kuliner ini sudah hampir punah, ini harus diperjuangkan. Saya singgung di situ, saya masukkan hal-hal seperti itu di situ. Contohnya saja gini, Korea itu termasuk kalau dilihat dari Indonesia, perkembangan filmnya itu Korea itu lebih dulu kita. Tapi kenapa mereka lebih cepat, rame? Lebih rame karena isi dan kemasan konten mereka itu lebih menarik gitu loh. Semuanya hal apapun itu kita kan melihat bungkusnya dulu, tapi isinya enggak. Di dalam film-film Korea, entah itu drakor atau serial di film Korea yang lagi hype juga, itu semuanya memang bungkusnya itu kayak drama semua, tapi di situ banyak unsur-unsur yang masuk di dalam Korea. Jadi ada unsur-unsur yang memang kita masukkan, istilahnya di negaranya itu ada apa. Contoh kalau film yang rame ya, kayak Marvel. Setiap film Marvel itu pasti ada bendera Amerika. Betul. Itu kenapa kan gitu? Nah, itu mencirikan identitas mereka sebagai orang Amerika. Mereka tetap mengedukasi kita adalah pribumi ataupun orang asli Amerika. Sementara kita sendiri di Indonesia itu sangat jarang menunjukkan bendera Indonesia misalnya, atau kearifan Indonesia. Berarti gini, menurut Pak Andi nih, dari pemaparan tadi, kira-kira efektif nggak sih literasi digital ini buat anak-anak muda zaman sekarang, buat ningkatin soft skill atau hard skillnya? Efektif nggak kira-kira kalau mereka memanfaatkan ini, dunia digital ini tadi? Sangat efektif sekali, karena gini, dengan adanya digital ini, apa istilahnya ke new media ya, di dalam new media ini itu istilahnya saya coba tarik ke umur-umur yang muda ya, umur teman-teman muda yang generasi Gen Z sekarang ini, itu bisa sangat efektif. Karena apa? Karena nanti itu akan memfilter sendiri terkait tentang hard skill, soft skillnya. Hari ini semua pekerjaan itu kita tidak bisa memilih pekerjaan random, harus ada satu aja kita harus punya soft skillnya apa. Misalnya saya di sini bisa sebagai seorang soundman ataupun kameramen, minimal kita sebagai apalah itu ya, ataupun kameramen lah istilahnya,
itu adalah soft skill kita yang kita pertanggungjawabkan dan kita fokus di situ. Kalau dulu kan masih random. Jadi istilahnya pengennya kerja apa nih gitu. Ya apa aja yang penting kerja gitu loh. Tapi hari ini itu mau nggak mau itu memfilter itu karena semuanya itu sudah serba digital. Mau nggak mau teman-teman hari ini, teman-teman khususnya yang generasi Gen Z dan juga teman-teman muda itu juga harus memilih untuk soft skill yang mereka tekuni dan fokus karena persaingan dunia kerja hari ini lebih ketat. Semuanya serba digitalisasi. Dampaknya kalau contoh ya misalnya dampaknya mungkin ya nggak tahu berapa tahun ke depan ini kan sudah dimulai itu manusia kan sudah digantikan oleh robot digital. Dulunya ada 100 orang, sekarang ada 10 orang gitu. Tapi kerjanya tetap sama. Nah, itu akhirnya kita sendiri harus melihat peluang itu sebagai kaum muda atau generasi milenial untuk saat ini. Oke. Berarti semua hal itu udah berbau digitalisasi ya, Pak? Hari ini. Tadi menurut penjelasannya Pak Andi kan udah panjang lebar banget tentang literasi digital dan new media. Nah, kalau boleh tahu nih, menurut Pak Andi ya, seberapa penting sih pengembangan literasi digital di masyarakat itu? Oke, kalau menurut saya pribadi melihat beberapa contoh kasus di sekian hari ya, mulai dari hari ini ya kita ukur lagi itu sangat penting sekali karena anak zaman sekarang ataupun orang-orang yang udah yang berumur itu harus tahu juga gitu loh tentang masalah literasi digital dan juga lagi bagaimana nanti untuk mereka paham bahwasanya ini loh ada konten yang memang bisa kita maknai dan diambil secara baiknya. Ini yang hanya cukup untuk hiburan itu yang terlewat. Oke. Nah, kalau literasi digital atau new media ini kan baru-baru ini aja kan Pak ya, kayak dulu ini kan masa transisi juga kan dari analog ke digital. Nah, ada nggak sih tantangan ke masyarakat tentang pengenalan literasi digital, pengenalan new media ke masyarakat gitu, ada nggak? Tantangannya gini, kalau tantangan sendiri sih kalau melihat hari ini nggak terlalu susah daripada 5 tahun yang lalu ya. Kalau hari ini memang nggak terlalu susah, cuman permasalahannya itu banyak teman-teman saat ini karena dimanjakan oleh digitalisasi ya. Masalah new media itu terlalu bermalas-malasan mengenai ini. Seharusnya kita itu lebih aware, lebih geraknya itu sat-sat, tapi kita malah lemot di situ. Padahal kalau melihat itu kan 5 tahun yang lalu. Padahal kalau melihat di 10 tahun yang lalu, saya itu sebenarnya sudah kerja dengan era digitalisasi. Istilahnya itu WFH ya. WFH itu di rumah karena klien-klien saya dulu itu di luar gitu loh. Jualan desain dan jualan beberapa hal gitu. Itu saya lakukan 10 tahun yang lalu. Istilahnya kerja pakai kolor di rumah gitu aja ya. Sekarang kan rame itu sebelum ada WFH. Tapi kalau sekarang itu dengan kemajuan teknologi yang cepat, akhirnya yang disayangkan itu melihat banyak kasus teman-teman anak muda ini yang mulainya malah mereka yang melambat gitu loh, karena kalah dengan digitalisasi juga. Merasa mereka itu ya wes lah kan ini era digital, ya udah aku santai aja kayak gitu. Gitu. Terus Pak, kan yayasan ini itu sebenarnya bergerak di pengembangan SDM. Berarti kira-kira apakah literasi digital ini berpengaruh sama peningkatan soft skill anak-anak muda zaman sekarang? Iya, atau gimana? Sangat berpengaruh. Kalau ingin misalnya gini, kalau ingin peningkatan SDM ya di era saat ini itu satu memang ada pelatihan tetap ya, pelatihan ada. Tapi yang jadi permasalahan itu setelah next pelatihan ini teman-teman harus dikasih timeline ataupun project itu dan ditarget terus menerus seperti itu. Dia akan terbiasa karena kalau kita tidak mau merubah ya kita akan dirubah gitu loh. Dirubah sama teknologi yang semakin canggih. Nah, itu tadi pengalaman Pak Andi yang 5 tahun ke belakang, ternyata digitalisasi ini udah ada
sebelum masyarakat yang lainnya tuh paham. Tapi Pak, menurut Pak Andi, kira-kira 5 tahun sampai 10 tahun ke depan, perkembangan digitalisasi ini makin kayak gimana sih? Oke, kalau saya pribadi ya, dari beberapa hasil riset, hasil jurnal dari pengembangan media ke depan, itu akan sangat cepat dari kita ngitung hari ini. Iya. Itu akan lebih cepat lagi dari hari ini. Jadi kalau dalam pengembangan SDM sendiri, kalau kita tidak mengikuti alur itu, ya kita akan tertinggal oleh alur itu sendiri gitu. Oh, berarti mau nggak mau manusianya ini bisa nggak bisa harus mengikuti perkembangan digitalisasi tadi. Kalau pengen maju. Kalau pengen maju. Oke. Terus kan kembali lagi nih Pak. Podcast ini kan basicnya dari Yayasan Insan Mulia Bangsa yang fokusnya di pengembangan SDM non formal. Kira-kira dari pengembangan digital, literasi digital ini tadi, ada nggak sih kayak soft skill yang bisa teman-teman dapat yang bisa dikembangkan di era digital ini kayak gimana? Kalau dalam untuk pengembangan digital sendiri ya, untuk Yayasan Insan Mulia sendiri kan fokus di pengembangan SDM ya. Iya, yang non formal. Non formal. Pengembangan SDM sendiri itu ada beberapa hal. Karena kalau mau nggak mau ya, satu tadi karena ini sudah membahas masalah new media, jadi pengembangan SDM yang paling sesuai juga itu juga harus berkaitan dengan media juga gitu. Minimal apalah gitu, misalnya yang harus dimasukkan di situ untuk media digital, untuk media digital mungkin untuk medsos dan lain-lain. Terus sama untuk masalah teknisnya juga, teknis entah itu masalah tentang pembuatan desain grafis, pembuatan videografi, terkait manajemen, sama untuk pemasarannya nanti seperti apa. Itu juga harus secara soft skillnya harus diasah dan juga harus terus di maintain sih. Karena banyak, kalau menurut saya banyak beberapa pelatihan soft skill itu hanya sekali dan selesai. Itu nggak ada maknanya sih sebenarnya menurut saya. Karena itu orang yang tidak tahu apa-apa, yang tidak paham tentang masalah digitalisasi, dia dikasih paham untuk ini loh media seperti ini, kita kasih pelatihan seperti ini. Setelah itu selesai, itu akan hilang. Karena mereka sebelumnya tidak punya basic. Kecuali kalau itu mahasiswa, mereka kan masih bergaul di era itu, circle-nya masih di situ. Betul. Jadi kalau dari yayasan ini sendiri, kedepannya pengen mengembangkan SDM itu tentang ikut berkompetisi dalam new media ini, itu ya minimal ada maintain-nya gitu loh. Mungkin ada targetnya beberapa bulan ke depan harus punya apa. Nah, kalau sudah ada target dan juga ada luaran yang dikeluarkan dari pelatihan itu nanti mereka bisa review sendiri atau evaluasi sendiri ke depannya itu, oh ternyata saya bisa buat ini, bisa hasil produknya ini. Itu sih kayak gitu. Oh gitu. Terus kira-kira ada nggak pesan dari Pak Andi buat temen cerita yang ingin ngembangin soft skill di era digital yang semakin lama semakin canggih ini, ada nggak Pak pesan-pesannya? Pesannya untuk teman-teman ya, untuk teman-teman sobat Imbas ya, sobat Imbas. Teman cerita kebetulan Pak. Teman cerita Imbas Podcast. Ya, teman cerita, pesan-pesan untuk teman cerita sobat Imbas. Itu kinerja teman-teman sebagai untuk pengembangan SDM hari ini semuanya itu harus satset ya. Itu pertama ya. Gak boleh lelet. Nggak boleh lelet. Karena apa? Karena kalau kita terlewatkan sedikit pun ya, satset itu dalam arti gini, nggak semuanya itu harus dikerjakan dengan cepat. Tapi kecepatan itu lebih baik. Tepat waktu mungkin Pak, lebih tepatnya. Tepat waktu, secara on time. Karena kalau nggak gitu nanti kita akan tertinggal oleh masa, tertinggal oleh waktu juga, dan deadline semuanya akan ambiar gitu. Itu sih. Jadi kita harus saat ini kerjanya itu satset dulu. Setelah itu kalau kita sudah kerjanya cepat, nanti evaluasinya cepat.
Kalau kita kerjanya lelet, evaluasinya juga lelet. Oke. Akhirnya kita nggak tahu ke depan kita progresnya seperti apa. Oke, udah banyak banget ya Pak kita berbagi ilmu hari ini di podcast Imbas di Yayasan Insan Mulia Bangsa. Semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini atau menonton podcast ini di YouTube mendapatkan value baru buat diri mereka dalam mengembangkan soft skill. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Andi udah Ya, datang sama-sama. menjadi narasumber di podcast kita. Mungkin lain kali kita undang lagi buat isi podcast lagi tapi lain pembahasan ya Pak. Boleh. Nah jangan lupa juga buat subscribe YouTube kita Imbas di Yayasan Insan Mulia Bangsa YouTube channel. Dan jangan lupa follow juga Spotify kita Yayasan Insan Mulia. Sampai ketemu di podcast selanjutnya dan bye-bye. Bye-bye.